berkumpul di gereja ini. Maaf sedikit terlambat karena ada tadi gangguan di sound system. Untuk kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, datanglah kepadamu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari PNHK nomor 9 ayat 1 sampai 3. Yeah.
Kita hari Minggu ini, Minggu 8 setelah Trinitatis, seperti hal tema di kita hari Minggu ini, sendiri adalah hakim yang diambil daripada Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita membaca secara sponsoria dari kami membaca ayat pertama. Ibadah sejati Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bawalah kemari orang-orang yang kuasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Demikian percaya firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman memberi terang.
Salut. Bapak Ibu Naposo yang dikasihi Tuhan, pertama sekali kami sebagai penyelenggara negeri mengulangi permintaan maaf ketika kami membuka ibadah ada terlambat. Tadi saya berpikir tadi masuk gereja Amanginan itu ada puasa dulu dengan tema kita Allah sendirilah hakim. Kami takut tadi jalan mungkin ada kekhawatiran mau masuk tadi. Jangan-jangan kami dihakim jemaat kami terlambat mulai ibadah. Ada dulu kita semua ini mati. Anda nggak dalam pikiran kita ada. Kenapa terlambat ini mulai ibadah? Anda dulu pikir semua ini mudah-mudahan tidak ya. Amin. Mudah-mudahan tidak. Mau kita renungkan saat ini. Allah sendirilah hakim debatado kaum. Ketika kita melihat firman Tuhan saat ini, ketika kita buka Alkitab, ada sinkronisasi dengan ibadah yang sejati dengan Allah sendiri adalah hakim. Pertama, Tuhan mau menunjukkan bagaimana kita menyadari, meyakini bahwa saya kehadiran Tuhan yang boleh tiap hari, yang tidak bisa kita lihat. Tuhan menunjukkan kuasanya. Pada ayat yang pertama mengatakan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Allah berkuasa atas bumi dan langit. Yang mau kita renungkan saat ini adalah Tuhan menunjukkan kebesarannya. Tuhan menunjukkan kedikayaannya. Tidak ada orang lain yang mampu berbuat demikian. Pada yang kedua mengatakan demikian juga. Dari Sion puncak keindahan, Tuhan memberikan semua yang lengkap. Keindahan yang kita rasakan saat ini semua lengkap. Tuhan berikan di hadapan kita. Ada lengkap tidak kan? Dilihat Tuhan. Ada tak kurang dikasih Tuhan dalam bumi ini? Lengkap. Ketika kita mau bercocok tanam, ada lahannya, ada tumbuh-tumbuhannya. Ketika kita bekerja, ada kantornya. Ketika kita mau menjadi pegawai, ada lembaganya. Semua lengkap. Tuhan berikan lengkap. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Penuh dengan ibadatkah? Penuh dengan ketulusankah kita menjalankannya atau tidak? Banyak sekarang Bapak Ibu iman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak saya lihat ibadah-ibadah saat ini, makanya Tuhan murka dan akan mengadili mereka, mengatasnamakan agama demi kepentingan dia sendiri, demi kepentingan demi keuntungan dia sendiri, mengatasnamakan agama. Banyak para penatua yang banyak sekali saat ini bertebaran menyesatkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi karakternya, perilakunya, perangainya tidak mencerminkan bahwasanya dia adalah hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia. Kurang dua tinang tapi suami banyak, bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan menjadi wasit. Mondar mandir bini maka dong situ nah tuh ada sama-sama nendo nah tuh ada sama-sama banyak sekali melihat kesalahan orang lain sementara kesalahan sendiri tidak bisa dilihat. Mondar mandir mencari kesalahan orang lain. Yang mau Tuhan ingatkan kepada kita saat ini, Tuhan adalah hakim. Tuhan adalah hakim. Pada ketika mengatakan Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api mencilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Bertiup badai yang dahsyat. Tuhan mau tunjukkan kekuasaan lagi. Yang mau diadili Tuhan adalah bagaimana sikap kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ibadah yang sejati tadi, ibadah yang tulus tadi, yang dengan penuh kekusukan, yang dengan penuh keikhlasan kita melakukan ibadah kita,
sudahkah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu menjadi pertanyaan besar. Tapi saya yakin percaya jemaat akhir penerangan sudah melakukannya semua. Amin. Sudah melakukan semua. Ayat keempat mengatakan demikian. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bapak Ibu, ketika kita melihat pengadilan-pengadilan yang saat ini yang nyata di hadapan kita, apalagi yang notabene ya, di luar sana, di terminal, di pasar, dimanapun berlakulah hukum riba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak akan terjadi. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tetapi ketika kita berpikir tidak ada yang melebihi kuasa Tuhan, tidak ada yang melebihi kekuatan Tuhan, kenapa masih berlaku hukum-hukum demikian? Pengadil-pengadil yang sesat. Ketika orang bermasalah dengan hukum, pengadilan itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu kan? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang terjadi saat ini. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan melihat segala sesuatu yang sama di hadapannya. Ketika engkau berbuat salah, ya engkau tanggunglah dosamu. Ketika engkau berbuat dosa, ya engkau tanggunglah dosamu. Tidak ada yang tersembunyi di Tuhan. Semua terbuka terang benderang. Tidak saat ini yang terjadi ada kasus tutup A, tutup B, tutup C, tutup D. Kebohongan satu menimbulkan kebohongan berikutnya, menimbulkan kebohongan berikutnya. Banyak terjadi saat ini. Boleh kita lihat kan? Menutupi. Namun akhirnya kebenaran itu akan terbuka. Sama seperti hal Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada kita, sudahkah kau lakukan yang kuperintahkan? Saling mengasihi satu yang lain. Sudahkah ibadahmu dengan taat dan setia kepadaku? Tuhan mau ingatkan kepada kita saat ini. Coba kita katakan sudah. Ayo, mari kita katakan sudah. Kita lakukan semua itu. Ayo, bertanya kepada Ina, sudahkah kita lakukan demikian? Belum. Kepada Allah, sudahkah kita lakukan demikian? Belum, masih saya juga. Kepada anakku sebelum kami, coba, sudahkah kita lakukan demikian? Karena kita akan diadili Tuhan nantinya. Sesuai dengan ukuran kita dari Tuhan. Tuhan adalah hakim yang paling adil. Bagaimana hamba yang taat dan setia? Ya kan? Hari Rabu kemarin saya juga berpikir nanti Rabu sudah membawa renungan, Minggu sudah membawa minggu ini bawa renungan lagi. Jangan-jangan jemaatku nanti menghadiri aku. Orang masih tua itu susah kita. Saya berpikir demikian. Tetapi Tuhan mau tunjukkan ini semua kepada kita. Siapapun orang yang memberitakan firman Tuhan, jangan lihat orangnya aman. Lihat kebenaran firman-Nya. Amin. Kebenaran firman-Nya kita lihat. Bagaimana Tuhan menunjukkan. Pada ayat kelima mengatakan demikian, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasar korban sembelihan. Bawalah orang-orang yang kukasihi. Tuhan mengatakan, bawalah orang-orang yang kukasihi. Saya yakin percaya Bapak Ibu Dona Poso, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ketika kita dikasihi Tuhan, mari kita beritakanlah firman Tuhan itu. Tidak serta-merta pendeta memberitakan firman Tuhan, atau Sintua, atau Bilpro, atau siapapun itu boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Boleh, siapapun itu. Tapi jangan melesetkan, jangan salah gunakan firman Tuhan untuk kepentinganmu sendiri. Siapapun itu boleh men-share kebenaran firman Tuhan. Jangankan itu amal. Ketika bangun pagi saja saya sudah disuruh firman Tuhan. Ada 20 grup masuk ke WA. Sudah berlomba-lomba membuat renungan lomba-lomba di grup itu. Yang jadi pertanyaan,
sebanyak 20 grup mengirim kebenaran firman Tuhan. Adakah kita baca amin? Atau skip? Ada suku jualan ini. Ada kita baca? Aman? Aduh tajai. Padahal kita mau diajak Tuhan saat ini, renungan Tuhan saat ini, firman Tuhan saat ini meneguhkan keimanan kita. Tuhan akan mengadili, menghakimi kita nanti kelak. Padahal firman Tuhan yang didapat oleh hamba-hambanya ataupun orang-orang yang ingin disucikan hatinya, men-share itu kebenaran firman Tuhan dari ayat B sampai ayat C sampai ayat D. Tetapi kita mungkin cuma satu kita baca. Ada, mungkin cuma satu kita baca. Bacalah amanah. Menjadi pelaku firman Tuhan itu enak. Ketika engkau menghadapi masalah, kita ingat firman Tuhan kita baca. Oh iya ya, ketika orang menampak pipi kiri memberikan pipi kanan, berarti aku harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Oh iya ya, aku disuruh tadi oleh firman Tuhan saat ini mengasihi satu dengan lain. Oh iya ya, aku menderita, tapi kulihat lagi temanku ada lebih penderita lebih berat lagi. Oh iya ya, ada masalah seperti ini, tetapi aku baca firman Tuhan saat tadi pagi, kulihat, oh iya, belum seberapa penderitaan ku hadapi ini, belum seberapa pergumulan yang ku hadapi ini. Sementara di luar sana banyak pergumulan yang dihadapi orang yang belum tentu mempunyai jalan keluarnya. Tapi saya akan percaya kepada jemaat kita kayak penerangan dari pos 10, kita mampu keluar dari setiap pergumulan kita. Amin. Oleh karena itu, pada ayat ke-6 mengatakan demikian, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Jadi saya boleh bersyukur amanah, saya boleh bersuka cita saat ini ketika saya tadi membawa renungan kepada anak sekolah minggu, lucu-lucu, menggemaskan. Semua perangai-perangai anak tersebut mencerminkan kepolosan dan ketulusannya. Kepolosan dan ketulusan anak sekolah minggu saya boleh refleksikan dalam kehidupan saya sendiri, dan kita juga boleh refleksikan bahwa saya ketika mereka tulus mengikuti sekolah minggu, suaranya kencang-kencang bernyanyi. Ada yang guru kencang-kencang, penuh semangat. Bahkan si masih paling kecil pun ketika disuruh bernyanyi tadi, kingkong badan besar, penuh semangat dia bernyanyikan. Puji Tuhan, anak-anak kita dari mulai dasar dia mengenal Tuhan. Itulah diinginkan Tuhan saat ini kepada kita. Harus ada pemuridan. Dari mulai kecil dididik dan dibina, bahwa saya tumbuh kembang mereka kelak, mereka lebih taat dan setia. Mereka telah dijejali dengan kebenaran firman Tuhan. Cara berbuat adil bagaimana? Karena Tuhan mengadili kita musuh sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Apakah kita nanti mau bersama-sama dengan Tuhan kelak masuk ke surga yang dijanjikan Tuhan, atau kita masuk ke sebelah tempat yang lain, neraka? Tuhan adalah hakim yang adil. Ketika Tuhan mengatakan aku adalah hakim adil, masa iya kita mau menghakimi satu dan yang lain? Amanina, masa iya manusia menghakimi sama manusia dengan tidak adilnya? Karena Tuhan sediakan semuanya bagi kita saat ini. Baik itu yang ada di bumi ini, engkau lakukanlah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jangan engkau menghakimi sesamamu. Menghakimi itu adalah hakku, kata Tuhan. Bukan engkau yang mampu menghakimi, bukan engkau yang mampu mengadili seadil-adilnya. Itu hakku. Tuhan mengatakan demikian. Aku akan mengadili. Jadi amanah yang boleh kita renungkan saat ini,
ketika kita diingatkan saat ini oleh Tuhan oleh renungan saat ini, Tuhan Allah sendiri adalah hakim. Jangan mudah sekali kita menghakimi orang lain. Ada yang mengingat? Jangan mudah sekali kita menghukum orang, apalagi notabene yang orang tersebut baru melakukan kesalahan yang kecil, tak ampuni mainnya, tak maafkan, kita maafkan. Kalau masalah kecil aja kita tidak bisa mengampuni, memaafkan, bagaimana dengan masalah yang besar? Bagaimana dengan masalah yang besar? Bagaimana dengan kerugian besar? Ketika masalah kecil kita sudah tidak bisa mengampuni, memaafkan, bagaimana dengan masalah yang besar yang kita hadapi nantinya? Apakah kita bisa maafkan, mengampuni? Tuhan Maha Pengampun. Tuhan adalah penghakim yang adil. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika engkau mampu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka keadilan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Saya pernah bercerita kepada kita semua Bapak Ibu, cuma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya lebih takut kepada orang yang diam tidak melawan ketika saya melakukan kesalahan kepada beliau. Saya lebih takut dibanding orang yang terang-terangan mengatakan aku tidak suka kepadamu. Saya lebih takut kepada orang yang diam demikian. Kenapa? Ketika dia berdoa secara tulus dan khusyuk ikhlas, dia bukan mendoakan jelek kepada saya. Dia mendoakan Tuhan bekerja, Tuhan bertindak kepada saya. Apa tindakan Tuhan kepada saya? Mungkin berupa macam-macam. Tuhan ingatkan saya. Saya lebih takut kepada orang demikian, mendoakan tapi doanya tidak menghakimi saya. Doanya adalah mendoakan yang baik-baik untuk saya. Tuhan bertindak atas hidup orang itu, dan Tuhan jawab itu. Tuhan jawab dalam artian Tuhan mau menyadarkan mereka yang kita doakan. Weh, engkau telah salah melakukan demikian kepada temanmu. Dengan secara lapang dada, dengan secara ketulusan, keikhlasan, dia akan mendatangi orang tersebut. Tuhan buka pintu hatinya, Tuhan buka pikirannya, bahwasanya dia telah bersalah kepada orang itu. Itulah Tuhan inginkan kepada kita saat ini. Allah adalah penghakim. Semua itu kita akan diadili sesuai apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Ketika kita lakukan yang baik, maka kita akan terima yang baik. Ketika kita lakukan jahat, maka kita terimalah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, cuma integrasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat ini yang tadi saya sampaikan, yang pertama tadi adalah Tuhan mempunyai kuasa atas segala yang ada di bumi. Bagaimana kita mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, juga bagaimana kita memberitakan firman Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan, boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, persekutuan yang kita lakukan saat ini adalah menyenangkan hati Tuhan, supaya kita bersama-sama dengan hamba-hamba yang taat dan setia, supaya kita bersama-sama melakukan kehendak Allah. Tuhan mau ingatkan kepada kita saat ini. Oleh karena itu, ketika kita pun sudah dewasa, ketika kita sudah menjadi orang tua, tidak henti-hentinya kita, biarlah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang selalu haus dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita haus dengan firman Tuhan, maka kita terus mencari. Apa yang kulakukan hari ini Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan? Apa yang Kau berbuat hari ini Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan? Ketika kita berkumpul bersama-sama orang yang bersekutu dengan kita, yang menganut kepercayaan sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristuslah yang segala sumber keselamatan bagi kita. Itu yang Tuhan inginkan pada kita saat ini. Tuhan menilai kita dan setiap perbuatan yang kita lakukan. Tuhan akan menghakimi kita kelak sesuai dengan apa yang kita perbuat semasa kita hidup. Oleh karena itu, sebagai pelaku firman Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu menjadi berkat.
kasih Tuhan. Doa dan pujian kami. Kita itu tata ibadah Minggu 8 setelah Trinitatis 7 Agustus 2022, tema Minggu Allah sendirilah hakim atau debata panguhum di nomor 036-TI-PJ-HKI-P-RC-angka Romawi 8-2022. Selanjutnya di jadwal ibadah sudah tercantum dari evangelisasi sampai ibadah di RPB. Selanjutnya statistik kehadiran jemaat juga sudah tercantum di situ. Yang ketiga, titik atau pengumuman yang pertama, ibadah Minggu memperhatikan dan mengikuti informasi virus masih tetap ada yang tertular dengan mengikuti aturan pemerintah dan pimpinan HKI dan pihak terkait diimbau agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan resort, pimpinan atau unsur pimpinan jemaat majelis HKI penerangan. 2. Sarana dan prasarana pelayanan HKI penerangan. Pimpinan majelis jemaat dan para halado HKI penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang memberi persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja HKI penerangan dengan penuh keikhlasan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita dan menambahkan rezeki keluarga. 3. Evangelisasi atau ibadah keluarga Rabu 10 Agustus 2022. Kita akan melaksanakan ibadah evangelisasi di rumah keluarga Amang Api Sianipar, Inang Buru Banjarnahor, alamat di perumahan Puri Cantik, bloknya tercantum, masuk pukul 19.30. Blok apa nak? D. Blok D 01. Masuk pukul 8 malam atau pukul 19.30. Ibadah Minggu untuk tanggal 14 Agustus 2022 kita laksanakan ibadah bahasa Batak Toba. Angka rumah 4 di renungan harian Syekh Bibil sudah tercantum di situ. Yang kelima, laporan keuangan mingguan Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pemasukan dan pengeluaran sudah tercantum dari pilihan bulanan atau persembahan atau ucapan syukur yang tertera di situ. Apabila ada salah penulisan dari nama, jumlah, kami bersedia menerima kritik saran untuk membangun untuk perbaikan selanjutnya. Di uang keluar sudah tercantum berjumlah Rp1.012.000 hingga saldo kas tanggal 5 Agustus 2022 Rp16.228.600. Pemasukan usaha harian masih tetap. Kas pembangunan saldo hingga tanggal 5 Agustus Rp7.049.500. Gerakan per 10.000 masih ada ketinggalan 55 kakak lagi kalau nggak salah, itu agar segera dikumpulkan. Di kolom yang hitam tetap, di kotak yang hitam ini uang kita yang telah dibawa keluarga Amang Tambunan tetaplah kita bawa dalam doa kiranya Tuhan membukakan pintu hati mereka untuk boleh berterus terang kemana perginya uang kita itu. Boleh pasah di Jepang si Paula ini. Tahun sarana dan prasarana HKI tertulis di Roma 2:16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Pimpinan jemaat, perhalado beserta majelis jemaat HKI penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Apabila ada saudara-saudara atau ibu yang kasih baru pertama kali ibadah di gereja HKI penerangan, kami rindu untuk hari-hari selanjutnya kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di HKI penerangan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita.
yang ketiga. Mari kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati pikir kami yang senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Minggu.